Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hasriani B, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Saya guru SMA Negeri 5 Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mengajar mata pelajaran biologi pada kelas 11 MIPA. Pada hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allah tambahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Hari ini silakan dulu berdiri. Memeriksa di sekitar kita apakah ada sampah. Kalau ada sampah, kemudian kalau laki-laki ada bajunya di luar, dimasukkan di dalam. Oke? Silakan duduk. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang telah dilewati ya, tentang masalah tekanan darah. Masalah tekanan darah. Silakan diperhatikan ya. Materi tentang pengukuran tekanan darah, sistol dan diastol. Oke, disimak baik-baik ya. Tekanan darah manusia merupakan tekanan pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, coba kalian perhatikan gambar ya. Itu merupakan alat untuk mengukur tekanan darah, yaitu tensimeter atau sigmometer. Orang normal berkisar 120/80. Silakan diperhatikan ya. Materi tentang pengukuran tekanan darah, sistol dan diastol. Oke, disimak baik-baik ya. Tekanan darah manusia merupakan tekanan pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, coba
itu merupakan alat untuk mengukur tekanan darah, yaitu tensimeter atau sfigmometer orang normal berkisar 120/80 mm Hg, terdiri dari tekanan sistol dan diastol. Tekanan darah 120/80 mm Hg artinya tekanan sistol merupakan tekanan darah saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Sedangkan tekanan diastol adalah tekanan ketika jantung relaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi kembali ke jantung. Nah, sekarang kita bicarakan kelainan tekanan darah manusia. Yang pertama ada hipertensi, tekanan darah di atas normal, yaitu di atas 120/80 mm Hg atau disebut dengan tekanan darah tinggi. Hipotensi tentang penghitungan denyut nadi. Kali ini kita masih membahas sirkulasi peredaran darah, yaitu materi pengukuran denyut nadi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah pemeriksaan frekuensi denyut nadi. Pemeriksaan pada pembuluh nadi atau arteri pada saat terjadi aliran darah saat jantung berkontraksi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi dilakukan dengan cara meraba di bagian pergelangan tangan dan di bagian leher atau dengan bantuan stetoskop. Nah, seperti kalian bisa lihat di gambar ya. Nah, sekarang kita melihat tabel frekuensi denyut nadi normal per menit sesuai dengan usia. Di situ ada usia, misalnya untuk usia 7-12 tahun rentang normalnya adalah 75-110 per menit ya, atau remaja itu antara 60 sampai. Yang pertama adalah usia atau umur. Semakin meningkat usia, maka semakin menurun frekuensi denyut nadi. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi denyut nadi pada laki-laki lebih kecil dibandingkan pada frekuensi denyut nadi pada wanita. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah berat badan. Orang yang gemuk memiliki frekuensi denyut nadi lebih tinggi daripada Tadi tentang tekanan darah dengan menghitung denyut nadi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita capai itu kan untuk mengetahui tekanan darah dengan jumlah denyut nadi. Sekarang silakan kalian bergabung dengan teman kelompoknya. KPD yang akan kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita lihat tadi tentang bagaimana cara menghitung denyut nadi. Ini ada KPD-nya. Sediakan HP-nya untuk menggunakan stopwatch ya, untuk menghitung denyut nadi. Jadi dibuka petunjuk yang akan kalian lakukan.
buatnya. Kemudian ada petunjuknya di sini. Ada 6 ya. Ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama duduk. Kemudian yang kedua berdiri. Kemudian yang ketiga adalah setelah minum. Dikanya. Minum air dan minum dulu. 1, 2, 3. Kamu mau masak? Dari kasih mami itu nak, dari kasih mami. Apa dah mungkin juga pakai nasi kicim. Ini jadi dia tulisannya. Ini tentang mengukur tekanan darah. Atau juga kita bisa pakai di situ Nama juga siapa yang mau tekanan darah ini? Pengukuran tekanan darah dimulai. Silakan. Jadi bisa pakai tangan, bisa pakai itu ya. Dan kita lihat Adalah 112 mmHg. Tekanan bebas plasma adalah 66 mmHg. seperti normal. Adalah 70. Sebenarnya masuk jalan biasa ada semua itu bisa dipakai kalau minum dan selain dari tambah saja. Si ulang tadi di aktivitasnya ini. Siapa lagi? Kamu mau yang keras? Kamu. Silakan. Ada kan tadi dijelaskan situ normal itu kan berat. Kalau sudah pakai juga dengan tangan. Sudah. Bagi dong. Ibu. Biar apa rasanya? Darah pokok tahu. Tiga.
Selesai aktivitas 1. Tentang dulu. Sekarang aktivitas yang kedua berdiri. Silahkan berdiri. Semua berdiri. Anda lakukan yang dengan tadinya pada saat berdiri. Bersamaan. Ya, bersamaan semua. Salah caramu. Pasti begini. Salah juga begini. Ya. Bantu aja. Ada tadi juga di depan. Apa nih? Satu menit ya. Ada nanti jumlahnya kalau mau buat ya. Ini taruhnya di atas. Yang ketiga, kalian minum air, ya air. Sudah minum air, baru itu minum. Karena Anda sudah minum air bersama Nadi. Setelah minum air dingin atau air suhu di biasa. Apakah ada perubahannya pada saat sudah minum air atau tidak? Nantinya, jumlahnya ada? Silakan jawab pertanyaan. 90 sih. 1 menit lagi. Bisa pakai ini. Yang itu Nadi. Kalau sudah nanti bagus sih, normal. Bagus sih. Normalnya tadi kan 120 karena kamu kalau sentimeter. Kami senyap bahan ada. Kalau sudah, nanti silakan saja. Apakah frekuensi denyut nadi setiap murid sama? Jelaskan tidak. Jelaskan tadi kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi denyut nadi kan? Ada berapa tadi? Jenis kelamin, apalagi ada. Jangan lupa. Jadi silakan ini.
dari hasil praktek yang dilakukan oleh Tekanan darah Setiap 2/6 terkumpul. tekanan darah adalah 6 tadi dari hasil aktivitas yang kau lakukan tadi pada saat duduk, pada saat berdiri, kemudian pada saat sudah minum air. Apakah jumlah denyut nadinya ini berubah atau bagaimana? Kan ada berapa kali pokok? Berbeda. Tidak karena dipengaruhi oleh beberapa di antaranya dan berdasarkan bagaimana perbandingan fisik dan berdasarkan yang sekarang berdasarkan perbedaan masih Isi juga itu tes misalnya di belakang kan? Nah nanti di apa gitu? Apa di sini? Didiskusikan, silakan dikonsentrasikan di depan kelas. Yang pertama kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul frekuensi yang akan dibacakan oleh Salwasabila. Pertama, apakah frekuensi denyut nadi setiap murid sama? Jelaskan. Frekuensi denyut nadi setiap murid berbeda-beda karena kondisi tubuh setiap siswa berbeda-beda. 2. Berdasarkan percobaan, bagaimana perbandingan frekuensi rata-rata denyut nadi berdasarkan jenis kelamin? Jelaskan. Denyut nadi pada laki-laki lebih pelan dibandingkan dengan denyut nadi untuk perempuan yang biasanya lebih kencang. 3. Apakah terjadi perubahan jumlah denyut nadi pada saat istirahat dengan beraktivitas? Jelaskan. Terdapat perubahan karena pada istirahat denyut nadi lebih pelan dibandingkan pada saat kita melakukan aktivitas. 4.
Apakah frekuensi denyut nadi setelah minum air dingin atau biasa terjadi perubahan dari sebelumnya? Frekuensi denyut nadi setelah minum air dingin mengalami perubahan. Setelah minum air, denyut nadi pada tubuh siswa cenderung akan mengalami penurunan. Nomor 5, selain jenis kelamin, ada faktor lain yang berpengaruh pada frekuensi denyut nadi? Jelas. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pada frekuensi denyut nadi ialah dipengaruhi oleh jenis kelamin, berat badan, serta usia. Pada hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa kondisi tubuh, berat badan, dan usia sangat mempengaruhi frekuensi. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai frekuensi denyut nadi yang akan dibacakan oleh. Apakah frekuensi denyut nadi setiap murid sama? Jelaskan. Tidak, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah berbeda usia dan jenis kelamin. 2. Berdasarkan percobaan, bagaimana perbandingan frekuensi rata-rata denyut nadi berdasarkan jenis kelamin? Jelaskan. Karena ukurannya yang lebih kecil, jantung perempuan akan berdetak sedikit lebih cepat untuk menyesuaikan ukurannya. 3. Apakah terjadi perubahan jumlah denyut nadi pada saat istirahat dengan aktivitas? Jelaskan. Iya, terjadi perubahan karena pada saat kita beraktivitas, denyut nadi akan lebih tinggi dibandingkan saat kita beristirahat. 4. Apakah frekuensi denyut nadi setelah minum air dingin atau biasa terjadi perubahan dari sebelumnya? Berbeda buktinya, kalau minum air dingin jantung bekerja tidak terlalu cepat, sedangkan setelah minum air akan cenderung menurun. 5. Selain jenis kelamin, ada faktor lainnya yang mempengaruhi pada frekuensi denyut nadi. Jelaskan. Usia, posisi tubuh, aktivitas, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, ukuran tubuh, serta konsumsi obat-obatan tertentu. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Saudari Ramadhani. Apakah frekuensi denyut nadi setiap murid sama? Jelaskan. Tidak, karena disebabkan oleh berat badan yang berbeda, jenis kelamin, dan usia. Berdasarkan percobaan, bagaimana perbandingan frekuensi rata-rata denyut nadi dan berdasarkan jenis kelamin? Frekuensi denyut nadi wanita lebih banyak dan cepat dari pria karena anatomi jantung wanita lebih kecil sehingga untuk menyeimbangkan kebutuhan aliran darah denyutnya lebih cepat. Apakah terjadi perubahan jumlah denyut nadi pada saat istirahat dengan beraktivitas? Jelaskan. Iya, terjadi perubahan karena dengan beristirahat denyut nadi kita lebih normal karena pada saat kita beristirahat kita merasa tenang. Sedangkan pada saat beraktivitas, denyut nadi kita lebih cepat karena kita merasa capek dan tegang. Apakah frekuensi denyut nadi setelah minum air dingin atau bisa terjadi perubahan dari sebelumnya? Iya. Selain jenis kelamin, adakah faktor lainnya yang mempengaruhi pada frekuensi denyut nadi? Jelaskan. 1. Berat badan, karena makin tinggi berat badan semakin tinggi IMT atau indeks massa tubuh, begitu sebaliknya maka rendah berat badan IMT semakin rendah. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada saat duduk, denyut nadinya lebih rendah sekitar 70-an. Itulah tadi hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu preferensi denyut yang akan dibacakan oleh Restu. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, apakah frekuensi denyut nadi setiap murid sama? Tidak, karena frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor jenis kelamin. Setiap siswa yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, maka frekuensi denyut nadinya juga berbeda. Nomor 2, berdasarkan percobaan, bagaimana perbandingan frekuensi rata-rata denyut nadi berdasarkan jenis kelamin? Sesuai percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa frekuensi rata-rata denyut nadi untuk perempuan lebih tinggi daripada denyut nadi untuk laki-laki. Apakah terjadi perubahan jumlah denyut nadi pada saat istirahat dan beraktivitas? Ya, karena ketika beraktivitas denyut nadi akan lebih tinggi, sedangkan setelah beristirahat denyut nadi akan lebih rendah. Apakah frekuensi denyut nadi setelah meminum air dingin atau air terjadi perubahan? Ya, karena frekuensi denyut nadi sebelum meminum air lebih tinggi dibandingkan setelah meminum air. Jelaskan selain dan kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa pada saat aktivitas duduk santai frekuensi denyut nadi akan lebih rendah dibandingkan pada saat posisi berdiri. Sedangkan pada saat setelah meminum air frekuensi denyut nadi akan lebih rendah dari aktivitas duduk dan berdiri. Itulah tadi hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah presentasi yang kalian lakukan tentang bagaimana frekuensi denyut nadi dari beberapa aktivitas yang kita lakukan. Dari aktivitas yang kita lakukan tadi ada berapa perbedaannya? Ada berapa perbedaan? Disesuaikan dengan tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan denyut nadi, ya, hitungan denyut nadi. Yang pertama karena faktor usia, apalagi berat badan, apalagi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana jumlah denyut nadi. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mengevaluasi bagaimana tingkat pemahaman kita tentang materi yang kita lakukan tadi, mulai dari mengukur tekanan darah, kemudian mulai dari menghitung denyut nadi. Jadi saya bagikan ini soalnya, evaluasinya, silahkan dikerja sesuai dengan pemahaman kita ya. Apa yang diambil tadi dari materi yang sudah kita pelajari. Soalnya ada 10 nomor. Kalau sudah selesai, silahkan dihitung jawabannya. Kemudian tadi mulai dari aktif LKPD ini
materi yang kita pelajari pada hari ini tentang bagaimana cara menghitung denyut nadi, kemudian bagaimana jumlah denyut nadi setelah melakukan berbagai aktivitas. Silahkan kelompok 1 dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Berdiri. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu frekuensi denyut nadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia, berat badan, dan jenis kelamin. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Daniel. Mesti. Frekuensi denyut nadi pada saat duduk lebih rendah dibandingkan pada saat berdiri. Oke, Daniel. Frekuensi denyut perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi denyut nadi laki-laki. Ya, lanjut lagi. Silakan. Kesimpulan kami, frekuensi denyut nadi lebih tinggi jika kita beraktivitas dan pada saat istirahat lebih rendah. Oke. Jadi dari semua hasil kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, bahwa ternyata dari pengukuran denyut nadi, jumlah denyut nadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Berbeda jumlah denyut nadi pada saat duduk, pada saat berdiri, dan pada saat sudah meminum air itu berbeda ya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah denyut nadi. Yang pertama adalah faktor berat badan. Usia, jenis kelamin. Ya, kemudian apa lagi? Usia. Ya. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita tarik pada hari ini tentang materi frekuensi denyut nadi. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita refleksi dulu. Kita merefleksi apakah yang kita pelajari pada pagi hari ini ada yang dapat kita ambil. Misalnya yang pertama, apakah yang mau pelajari pada hari ini ada tidak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada. Kemudian apakah pembelajaran yang kita lakukan, semua apa yang kita lakukan untuk pada hari ini adalah pertemuan yang terakhir tentang materi sistem peredaran darah. Dan kita nanti akan ketemu di semester genap dengan materi yang berbeda, yaitu sistem pencernaan, kalau tidak salah, pencernaan pada manusia. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas apresiasi yang kalian lakukan terhadap kegiatan kita pada hari ini. Oke, sebelum